됐어요 모두 보고 싶었어 이도 Going은 언제나 너에게 going Bye. Halo, saya Mutia Laurencia dari jurusan Public Relations. Saya Tabita Luki Manuel dari jurusan Public Relations. Saya Amanda dari Prodi Public Relations. Saya Moses Surtino dari jurusan Visual Communication Design. Pernah nggak sih kalian nostalgia ngeliat iklan Zenius di YouTube waktu pandemi? Waktu itu kita belajar semua online kan ya? Nah, Zenius jadi salah satu penyelamat kita. Tapi siapa sangka sih sekarang Zenius yang dulu digadang-gadang jadi pionir dari education technology sekarang udah tumbang. Kira-kira kenapa ya? Di video ini kita bakal kupas tuntas tas The Rise and Fall of Zenius dari kejayaannya, strategi inovasinya, sampai titik kejatuhannya dari perspektif disrupsi inovasi. Yuk kita mulai! Zenius mulai dari video pembelajaran pada tahun 2004, yang dimana pada zaman itu belajar pakai video langka banget. Pendekatan mereka unik, ngajarin konsep bukan hafalan. Lalu saat pandemi, Zenius mulai meledak, karena semua siswa pada saat itu butuh belajar online. Makanya, Zenius menjadi solusi yang terbaik, solusi cerdas, dan solusi yang tepat. Nah, setelah masa keemasan, Zenius mulai kehilangan arah. Integrasi dengan Primagama tidak berjalan mulus, persaingan makin ketat, dan inovasi juga melambat. Di saat ruang guru dan startup lain mulai mengembangkan teknologi AI, Zenius justru kehabisan energi dan dana. Di sisi lain, muncul disruptor baru, Ruang Guru. Ruang Guru tidak hanya menyediakan video pembelajaran online, tapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran baru dengan menyediakan live class, gamifikasi, dan juga career path untuk pelajar. Jadi, itu tuh yang bisa buat Ruang Guru jadi melesat jauh ke depan. Ada 3 hal kenapa ruang guru itu bisa lebih unggul daripada Zenius. Yang pertama, mereka enabling the technology. Yang kedua, mereka selalu berinovasi dalam bisnis modelnya. Dan yang terakhir, mereka coherent dalam bisnis network. Oke, jadi yang pertama, mereka bisnisnya berkonsep aplikasi mobile yang bisa didownload oleh semua orang. Isi dari aplikasinya itu konten pembelajaran yang bersifat interaktif dan bisa di-adjust sesuai dengan gaya belajar siswanya masing-masing. Yang kedua, mereka punya strategi bisnis, yaitu mereka menargetkan calon customer mereka siswa-siswa yang belum pernah ikut bimbel sebelumnya, atau mereka kesulitan mendapatkan bimbel yang sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Strategi freemium model itu berhasil buat Ruang Guru karena tidak semua siswa itu bisa bayar dengan harga yang full. Jadi mereka bisa mengakses beberapa konten video dengan gratis. Tapi jika kalian mau mengakses yang lebih leluasa, kalian harus subscribe dengan ketentuan pembayaran yang sudah ditentukan oleh Ruang Guru. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dengan sistem kerjasama B2B. Makanya mereka lebih unggul karena juga mereka tidak hanya menargetkan per customer, tapi mereka juga menargetkan langsung lembaganya. Ketiga, coherent value network. Ruang Guru nggak jalan sendiri, tapi mereka ngebangun ekosistem lengkap yang ngelibatin sekolah, guru, pemerintah, bahkan perusahaan. Ekosistem ini menyatukan 3 pilar penting, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Semuanya terhubung dalam satu sistem pembelajaran digital. Jadi bukan cuma teknologinya yang keren, tapi juga jaringan nilai yang solid. Dari 3 aspek tadi bisa kita simpulin, kalau Ruang Guru berhasil nyiptain inovasi disrupsi yang komplit, dari teknologi yang mumpuni, model bisnis yang adaptif, serta jaringan nilai yang menyeluruh. Makanya nggak heran kalau Zenius akhirnya harus berjuang sekeras itu untuk ngejar perubahan secepat itu. Menurut matriks dari Disruptive Innovation, Zenius berada di same DNA, sama-sama bergerak di education technology. Tapi Zenius kalah cepat dibanding dengan Ruang Guru yang berada di different DNA. Kenapa Ruang Guru ada di different DNA? Karena Ruang Guru mengadaptasi dari cara belajar yang lama yang membosankan. Mereka inovasi agar cara belajarnya lebih seru dan terpersonalisasi. Dari studi kasus Zenius, kita mempelajari beberapa hal bahwa jadi pelopor inovasi aja nggak cukup. Inovasi harus terus dikembangkan serta disesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Zenius pernah berjaya karena metode pembelajaran digital yang unik. Tapi saat pesaing seperti Ruang Guru hadir dengan teknologi yang lebih canggih dan model bisnis yang lebih adaptif, Zenius justru tertinggal jauh. Sehingga pelajaran yang dapat kami ambil sebagai calon profesional adalah
Jangan cepat puas dengan kesuksesan awal, karena dalam dunia bisnis itu bergerak cepat. Siapa yang mampu bertahan bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang mampu untuk beradaptasi dan mau untuk terus belajar.